Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, jumpa lagi dengan traveling motivasi. Teman-teman sekalian, kali ini saya akan mengulas tentang dengan traveling dapat menghasilkan income yang lumayan bagus. Sebagaimana pernah saya ulas di dalam video-video saya sebelumnya. Kali ini saya hanya memberikan gambaran tentang bermacam-macam jenis traveling yang bisa kita lakukan, namun bisa menghasilkan uang. Jadi traveling tanpa harus mengeluarkan uang. Ini adalah traveling yang sangat menguntungkan, bisa menjadi satu pekerjaan. Dan ini pernah saya lakukan dulu. Pernah saya lakukan, nah saya memberikan macam-macam gambaran. Jadi di dalam traveling bisa menjadi pemandu wisata. Wisata ini macam-macam. Ada wisata ya hanya sekedar berjalan-jalan atau mengantar orang yang baru. Nah, kita sebagai pemandu dari mereka, itu bisa juga seperti itu. Namun yang saya pilih adalah pemandu wisata rohani. Pernah saya lakukan sebagai pemandu wisata rohani, dan saya tidak terikat kepada satu organisasi atau perusahaan, karena saya tidak suka terikat. Jadi saya memilih yang lepas, yang bebas. Kapan saya dibutuhkan, saya bisa dipanggil. Jika memang saya tidak ada job yang lain, saya akan melayani mereka. Saya akan menerima job tersebut. Nah, jadi di situ ada dua. Karena kebetulan sekali saya juga bisa berdoa. Kadang-kadang andaikan kita disewa atau dipanggil untuk menjadi pemandu wisata rohani. Saya contohkan saja seperti umpamanya keliling berziarah ke Wali Songo. Jadi 9 wali. Kita berziarah ke ke makam-makam mereka, karena makam-makam beliau. Di situ ada dua. Jadi ada dua, di samping saya pemandu jamaah yang biasanya berjumlah banyak, bisa 50 sampai 60 orang untuk satu mobil, untuk satu bus. Nah, kemudian di saat di sana saya dipakai lagi untuk memimpin doa. Nah, itu. Jadi udah double bayarannya. Jadi bayaran untuk sebagai pemandu itu sudah dibayar. Nah, kemudian ada lagi untuk sebagai pemandu doa, di situ juga ada income di situ, walaupun nggak ada ketetapan di situ, karena saya tidak mau dianggap, atau saya tidak menjual doa, tidak. Tapi begitulah budaya masyarakat kita. Mereka budaya sungkan, budaya segan, ya, bukan budaya nggak enak apabila tidak memberi tanda terima kasih kepada kita, apalagi orang itu orang yang dihormati oleh mereka, gitu. Tapi yang jelas kalau untuk doa saya nggak pernah menentukan target khusus bahwa harus membayar saya sekian, tidak. Tapi yang jelas
dengan pertolongan Allah, itu cukup. Nah, ini salah satu kiat traveling, di samping kita dapat berinteraksi dengan berbagai macam orang yang kita temui di dalam perjalanan kita. Di samping setiap kita dipanggil untuk memandu jamaah, ya, kemana gitu, kita sudah berinteraksi dengan orang yang kita pandu, dan itu bermacam-macam. Tentu watak dan sifat mereka itu tentu berbeda-beda. Setiap orang nggak ada yang sama. Jadi bermacam-macam. Dan di situ adalah satu kesempatan bagi teman-teman yang mungkin punya kelebihan, pintar berkomunikasi, itu bisa dimanfaatkan. Jadi di samping traveling yang khusus untuk memang itu satu yang selalu kita lakukan. Tapi daripada traveling pribadi yang kita harus mengeluarkan uang banyak, kenapa tidak kita pergunakan kemampuan kita untuk berkomunikasi dengan siapapun. Ini yang jauh lebih baik. Tapi tentu saja kita harus mempelajari lebih dahulu tempat-tempat wisata mana, kita mau kemana, agar kita di dalam menyampaikan panduan-panduan kepada mereka, kepada jamaah yang kita pandu, tidak salah. Ini perlu belajar lebih dulu agar tidak keliru di dalam menyampaikan apa yang harus disampaikan. Kita sudah tahu seperti itu. Namun memang tidak ada orang yang pintar. Tidak ada orang yang pintar tanpa belajar lebih dahulu. Siapa malu belajar, maka tidak akan pernah pintar. Siapa yang malu bertindak, maka tidak pernah berhasil. Nah, jadi jangan menunda. Jika punya niat di dalam hati, jangan ditunda. Karena apabila ditunda banyak tidak jadinya. Jadi apabila Anda punya niat, segera laksanakan. Insya Allah, dengan niat yang kuat, cita-cita yang bagus. Jadi banyak orang suka menghayal. Menghayal itu tidak bagus dan tidak dibolehkan. Kenapa? Setiap penghayal, dia di dalam hayalannya dia sudah mencapai apa yang dia inginkan. Tapi setelah terbangun dari hayalannya, sadar dari hayalannya, maka dia merasa hampa dan menjadikan dia jadi malas. Tapi orang yang punya cita-cita, selalu ingin dan berusaha untuk mencapai cita-citanya. Ini yang diharuskan. Jadi berjuang itu harus kita punya tekad yang kuat bagaimana untuk mencapai apa yang kita inginkan. Itu yang namanya cita-cita. Begitu pula di dalam traveling harus kita punya niat yang kuat, mau belajar, mau membuka mata, membuka hati, dan mau berani berinteraksi kepada siapapun yang ditemui, berani dan mau bisa menyampaikan atau menyapa terlebih dahulu. Apa saja bisa dilakukan untuk menyapa orang lain. Itu salah satu kiat yang harus kita lakukan apabila kita suka dengan traveling. Karena traveling memang harus kita berani untuk menyapa siapapun yang kita temui. Dengan keberanian ini melatih kita, dan itu nanti tersimpan di alam bawah sadar kita. Dan jauhkan pikiran-pikiran yang negatif, karena pikiran negatif itu membuat alam bawah sadar kita menjadi
apa namanya, yang tercipta di situ adalah kekuatan negatif. Jadi kita selalu negatif kepada siapapun. Tapi kalau kita selalu memupuk hal yang positif, maka akan terkumpul kekuatan yang besar di alam bawah sadar kita, membuat kita lebih baik dan lebih baik, terus lebih baik. Dan kita tidak pernah merasa curiga kepada siapapun, karena banyak orang selalu begitu ketemu orang baru yang ada di dalam pikirannya, yang ada di dalam hatinya, ini orang baik apa bukannya. Nah, akhirnya membuat mulutnya bungkam, tidak bisa berkomunikasi dengan siapapun. Karena apa? Yaitu tadi dari alam bawah sadarnya sudah terkumpul kekuatan yang negatif. Maka begitu bertemu dengan orang lain, yang ada di pikirannya adalah negatif. Nah, kalau sudah negatif, otomatis apa namanya, lisannya tidak akan terbuka untuk menyapa orang lain. Nah, ini tidak boleh terjadi pada traveler. Apalagi jika ingin menjadi apa namanya, menjadikan travelingnya adalah traveling berbayar. Jadi kita dibayar traveling, tapi kita dibayar. Kita mendapatkan income yang cukup, saya kira cukup banyak. Ya. Ini kiat-kiat yang pernah saya lakukan, dan banyak jenis wisata, dan semuanya butuh pemandu. Apalagi kalau umpamanya ini khususnya di Pulau Jawa yang saya ceritakan, karena memang kebetulan sekali saya juga berdomisili di Pulau Jawa. Jadi yang saya ceritakan di sekitar Pulau Jawa. Jadi tapi di luar Pulau Jawa pun banyak tempat-tempat wisata yang panduan membutuhkan pemandu, ya, apakah itu wisata rohani maupun wisata umum, atau apa namanya, wisata ke tempat-tempat yang ya memang tempat wisata alam. Nah, itu teman-teman sekalian, saya kira itu sedikit panduan, sedikit ulasan ya tentang traveling sambil dibayar. Artinya travelingnya gratis, tapi dapat income. Nah, setelah selesai kita traveling, nah, kita malah dibayar. Bukannya kita mengeluarkan uang, tapi malah kita mendapat bayaran. Seperti ini, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang punya keterampilan atau kelebihan di dalam berkomunikasi, jangan diam, manfaatkan. Karena banyak celah, banyak kelebihan yang kita miliki. Setiap orang punya kelebihan masing-masing yang bisa dijadikan uang, tapi bukan berarti kita menjual diri, tidak. Nah, tapi kita memanfaatkan potensi yang ada pada diri kita. Saya kira itu. Sampai jumpa di video berikutnya.